Salah satu ayat terpenting dan terindah dalam Alkitab adalah 2 Petrus 1 ayat 4 yang tertulis. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat ini mengajarkan bahwa janji Tuhan adalah anugerah, suatu pemberian tanpa syarat yang berasal dari kasih Tuhan, bukan hasil dari usaha kita. Dari ayat ini, kita tahu bahwa untuk setiap masalah yang ada di dalam hidup ini, Tuhan telah memberikan janji kepada kita. Perhatikan juga, janji Tuhan tidak hanya disebut berharga, tapi juga disebut sangat besar. Video ini merupakan hasil dari perenungan mendalam yang bertujuan untuk menjelaskan secara jelas apa saja janji-janji besar untuk kehidupan sehari-hari yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Saya sarankan Anda menonton video ini sampai selesai. Dengan demikian, Anda dapat membangun hidup di atas janji-janji Tuhan yang sangat besar ini. Jadi, inilah 8 janji besar untuk kehidupan sehari-hari yang disampaikan Tuhan Yesus. 1. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai belas kasihan. Matius 6 ayat 4 tertulis, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya." Belas kasihan harus menjadi pondasi dasar dari segala tindakan atau keputusan yang kita buat sebagai umat Tuhan. Tuhan kita adalah El Roi, Tuhan yang melihat, Tuhan yang selalu memperhatikan setiap langkah kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Meskipun penjaga yang paling telaten atau orang tua yang paling waspada sekalipun bisa tertidur, tetapi Tuhan kita selalu terjaga dan selalu memperhatikan kita. Orang di dunia ini umumnya berpikir secara logis. Sebagai contoh, jika kita mendapatkan sepotong kue dan harus dibagi secara adil dengan seseorang, menurut logika, kita pasti akan membagi kue itu sama rata. Kita akan terus mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Bahkan ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata orang tersebut memiliki orang tua yang sedang kelaparan. Tetapi, jika kita mempraktikkan belas kasihan, kita akan rela membagi lagi setengah dari kue milik kita untuk diberikan kepada orang tua yang sedang kelaparan tersebut. Inilah kasih yang harus menjadi bagian dari identitas kita sebagai umat Tuhan. Tentu saja, kita pasti akan mengalami kerugian saat mempraktekkan belas kasihan. Namun, ingatlah janji yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat ini, bahwa Tuhan akan membalas secara tersembunyi segala tindakan belas kasihan kita di kemudian hari. Dan ketika Tuhan sudah memberkati, maka terobosan akan terjadi, mujizat akan terjadi, di mana akhirnya derajat hidup kita akan meningkat. Oleh karena itu, teruslah mempraktekkan belas kasihan dan berbedalah dari orang-orang di dunia ini yang cenderung egois. Tuhan yang tidak pernah tidur akan membalas segala tindakan belas kasihan kita. Haleluya! Amin. 2. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai keuangan. Yohanes 10 ayat 10 tertulis, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus banyak mengucapkan janji-janji. Dan ketika kita menanggapinya dengan iman, percaya yang kuat, maka tidak ada yang bisa menghalangi penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Lewat ayat ini, Tuhan Yesus berjanji untuk memberkati kita dalam hal keuangan, di mana dengan cara yang ajaib,
Tuhan berjanji akan selalu memperhatikan hidup kita dan memberikan kita berkat yang melimpah. Tetapi, mengapa terkadang kita sering mengalami kekurangan? Ketahuilah bahwa dalam keadaan tersebut, Anda sedang menjalani proses pembentukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui pengalaman kekurangan, Anda akan belajar untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kekurangan juga akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan talenta yang dimiliki. Selain itu, kekurangan akan membantu Anda mengasah kreativitas dalam mengatasi tantangan. Yang terpenting, melalui kekurangan, Anda akan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika segala sesuatu terasa amat sulit, di satu titik Anda akan merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan yang besar, karena ingatlah selalu bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, yakni Tuhan yang menyediakan. Dan pada akhirnya, sesuai dengan janji Tuhan Yesus, Anda akhirnya akan memiliki hidup yang sejati dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. 3. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai kesehatan. Matius 11 ayat 28 tertulis, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus ketika berada di dunia ini merupakan sang penyembuh yang hebat. Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa penyakit tidak selalu disebabkan oleh dosa orang yang sakit, tapi seringkali akibat kita telah hidup di dunia yang penuh dosa dan kejatuhan. Ketika seseorang jatuh sakit, semakin parah sakitnya, semakin hebat juga guncangan yang dialaminya. Masalah kesehatan dapat membuat seseorang merasa terpuruk. Tuhan memahami hal ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan ketika berada di dunia ini. Meskipun penyembuhan fisik hanya pengobatan sementara bagi tubuh yang fana ini, Tuhan tetap melakukannya. Karena Tuhan memahami arti penting bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lewat ayat ini, kita mengetahui bahwa untuk bisa menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mendekat lewat iman dan doa. Penyakit membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Maka kita harus mendekat kepada Yesus untuk mendapat kelegaan. Namun, bagaimana dengan orang yang tetap tidak sembuh meskipun sudah berdoa? Ingatlah, kita tidak akan diuji melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi sakit dan penderitaan. Kesembuhan yang sejati tidak selalu berarti kesembuhan fisik di dunia ini. Terkadang, Tuhan memilih untuk menyembuhkan kita melalui proses pemulihan yang melibatkan pertumbuhan rohani dan keteguhan iman. Tetapi yang pasti, kesembuhan yang sejati akan kita terima sepenuhnya di surga, di mana kita akan hidup dalam keadaan sempurna, bebas dari segala bentuk penderitaan, kesakitan, bahkan air mata. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Jadi, selalu carilah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Amin. 4. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai pekerjaan. Matius 6 ayat 33 tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tentu saja, kita semua menginginkan hidup yang sejahtera, hidup yang diberkati, terutama pekerjaan atau karir yang terus berkembang menjadi lebih baik. Impian ini dimiliki oleh setiap orang di dunia ini.
Tuhan Yesus telah memberikan janji kunci tentang bagaimana Tuhan akan membantu kita mewujudkan impian ini, yaitu dengan mengejar kebenaran terlebih dahulu. Tuhan kita adalah Jehovah Tsidkenu, yang berarti Tuhan adalah kebenaran. Mengapa terkadang pekerjaan kita mengalami stagnansi, sulit berkembang, atau menghadapi banyak masalah? Karena Tuhan ingin kita mengejar kebenaran terlebih dahulu. Kebenaran dari Tuhan berbeda dengan hukum dunia. Kebenaran dari Tuhan datang dari iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, segala pekerjaan kita nantinya akan diberkati berlimpah. Pekerjaan kita akan berkembang ke kanan maupun ke kiri, dan Tuhan akan menjaganya dari segala malapetaka. Semuanya ini akan kita terima jika kita mau mengejar kebenaran terlebih dahulu melalui iman kepada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. 5. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai hikmat dan kebijaksanaan. Yohanes 14 ayat 26 tertulis, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa tanpa hikmat Tuhan, hidup kita akan sering mengalami kesulitan dan kebingungan. Karena begitu banyak tantangan dari berbagai arah yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Kita bisa menjadi seperti domba yang tersesat, yang kehilangan arah akibat berbagai macam keinginan, sifat egois, maupun ketertarikan alami kita terhadap dosa. Semuanya ini akhirnya bisa akan membawa kita kepada ketakutan dan kehancuran. Namun, kita dapat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Yesus adalah gembala kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus akan menjaga kita tetap aman, membimbing kita ke jalan yang benar, dan menuntun kita melewati lembah bayang-bayang kematian. Hikmat tuntunan Tuhan dapat mengubah ketakutan kita menjadi rasa aman. Melalui janji yang Tuhan Yesus sampaikan dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang sekarang sedang ada di surga akan tetap menuntun kita melalui Roh Kudus. Jadi, ketika kita memerlukan hikmat untuk memilih langkah atau membutuhkan kecerdasan dalam mengikuti perkembangan zaman, kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Haleluya, amin. 6. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai hubungan. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bila kita mengalami masalah dalam hubungan, entah itu hubungan dengan pasangan, anak, orang tua, tetangga, atau bahkan orang yang tidak dikenal, hidup kita pasti mengalami guncangan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus akibat dosa, hal yang sama juga terjadi. Hubungan yang rusak dapat merugikan kita. Ketika hubungan kita dengan orang lain terganggu, kita mungkin merasa kesepian, kecewa, atau bahkan merasa terabaikan. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Dalam mengatasi hubungan yang rusak, kita dapat menemukan jawabannya melalui janji yang Tuhan sampaikan dalam ayat ini. Kunci utamanya adalah kita berusaha meniru tindakan Tuhan, bahwa Tuhan sebagai pihak yang tersakiti mengambil inisiatif pertama untuk berdamai dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi kita perlu mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu dan meminta pengampunan kepada Tuhan, agar kita bisa mengambil langkah duluan untuk memaafkan
dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi dengan bantuan Tuhan dan kemauan yang sungguh-sungguh, hubungan yang rusak dapat diperbaiki. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki sepenuhnya. Terkadang, meskipun kita telah melakukan segala upaya yang terbaik, hubungan tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan. Kita dapat menyerahkannya ke tangan Tuhan yang adalah Jehovah Shalom, Sang Raja Damai. Haleluya, amin. 7. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai kesepian. Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kesepian adalah perasaan sedih atau tidak bahagia yang muncul karena merasa sendiri. Biasanya, seseorang yang merasa kesepian akan merasa tersisihkan, terpencil dari orang lain, dan meragukan keberadaan Tuhan. Namun, apa sebenarnya penyebab dari perasaan kesepian ini? Karena kita tahu bahwa sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus akan turun atas hidup kita. Dan dengan kehadiran Roh Kudus, kita seharusnya tidak merasa kesepian karena kita selalu ditemani. Penyebab utama kesepian ternyata adalah karena kita masih setengah hati dalam menjalani komitmen kita dengan Tuhan. Sebelah kaki kita berpijak pada jalan Tuhan, tetapi kaki yang lain masih menginjak jalan dunia. Kita masih ingin bahwa Tuhanlah yang harus menyesuaikan diri dalam hidup kita, bukan kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus putuskan untuk berkomitmen penuh mengikuti Tuhan. Ingatlah, mengikuti jalan Tuhan adalah keputusan terbaik yang bisa kita pilih di sepanjang hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah air hidup itu. Air adalah simbol kehidupan. Jadi jika kita mengikuti Tuhan sepenuhnya, kita akan menjalani hidup yang sepenuhnya. Talenta kita akan terbangun, kecerdasan kita akan meningkat, dan damai sejahtera akan ada dalam hati kita. Berbeda dengan mengikuti jalan dunia, kita pasti akan merasa haus lagi. Tetapi jika kita mengikuti jalan Tuhan, kita tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Karena janji Tuhan berkata, air ini akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya, amin. 8. Ucapan janji Tuhan Yesus mengenai kemenangan. Yohanes 16 ayat 33 tertulis, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kemenangan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, melainkan anugerah dari Tuhan. Lewat ayat ini, Tuhan Yesus berjanji, dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan, tetapi kuatkan hati, aku telah mengalahkan dunia. Artinya, meski kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan kesulitan, damai sejahtera dan kemenangan bisa kita temukan di dalam Tuhan. Ketika kita merasa lemah dan putus asa, kita bisa mengingat janji ini dan segera kita bisa merasakan kekuatan serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia di atas kayu salib. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena segala dosa, iblis dan dunia telah dikalahkan. Jadi saat kita berada di pihak Tuhan dan sedang berjuang untuk melawan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita pasti akan meraih kemenangan. Jika kita sedang merasa kalah saat ini, ingatlah bahwa cerita belum berakhir, karena harapan kita tidak akan mengecewakan.
Jika kita berharap kepada Tuhan, yang penting adalah kita harus berada di pihak Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berjuang untuk hal-hal yang bersejalan dengan kehendak Tuhan. Intinya, jika kita berada di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan kemenangan. Sebab Tuhan kita adalah Yehova Nisi, Tuhan yang menjadi panji kemenangan kita. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan fakta bahwa ada satu kesamaan yang menyatukan para pahlawan-pahlawan dalam Alkitab, yaitu mereka membangun kehidupan mereka berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan, Nuh percaya akan hujan bahkan sebelum hujan telah menjadi sebuah kata. Karena janji Tuhan, Abraham mau meninggalkan rumah yang baik untuk rumah yang belum pernah dilihatnya. Karena janji Tuhan, Yosua bisa memimpin 2 juta orang memasuki wilayah musuh. Karena janji Tuhanlah, Daud bisa menaklukkan raksasa. Karena janji Tuhan, Petrus bisa bangkit dari penyesalan dan masih banyak hal lainnya. Oleh karena itu, marilah kita juga membangun hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikanlah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.